Augi yang artinya halo Rebahners dimanapun kalian berada dan bagaimana kabarnya. Kembali lagi dengan aku Ghost Still in the Coast. Kali saya akan merangkum film yang sangat beradrenalin. Film ini menceritakan seorang detektif yang ingin mengekstradisi tersangka yang kabur ke Vietnam. Namun setibanya di Vietnam sang detektif menemukan kasus pembunuhan kejam terhadap turis asing. Penasaran? Putar intronya. Di awal film memperlihatkan seorang pembisnis asal Korean yang bernama Choi Yong-gi yang ingin melakukan bisnis dengan sekelompok orang yang belum dia kenal pasti. Kelompok tersebut diketuai oleh Kang Hae-sang bukan Kae-sang. Ketika Choi masuk ke dalam mobil van, yang terjadi? Ternyata Kang Hae-sang adalah seorang kriminal kelas atas yang menginginkan uang dari Choi. Scene pun berpindah ke Korea Selatan. Terlihat detektif Dong Gyun dan Sang Hun sedang menghentikan aksi orang gendeng yang lagi menyandera seorang wanita. Dan detektif MA datang dengan gagahnya, dan mencoba untuk menghentikan orang gendeng dari belakang. Tapi yang terjadi, melakukan effort lebih untuk menghentikan orang gendeng. Tibanya di kantor Kapten Jeon menyuruh detektif MA datang ke Vietnam untuk menjumpai seorang kriminal asal Korea. Kapten Jeon memutuskan untuk menemani detektif MA ke Vietnam karena sangat ingin ke sana. 내가 갈 거야. 얘랑. 할 줄 아는 사람이 가야지. 영어 잘하는구나. 그래. 그 따라와. 야, 우리 반장 멋있다. Setibanya di Vietnam mereka berdua diperiksa oleh petugas bandara sampai datanglah Park Chang-so yang merupakan petugas konsulat jenderal Korea. 주재관 박창수입니다. 아이고, 제가 좀 늦었습니다. 한마디를 못해가지고. Pun beralih ke kantor konsulat jenderal Korea. Detektif MA melihat banyak sekali turis Korea yang hilang. Menurut Chang-so ada lebih 30.000 orang Korea yang hilang di Vietnam. Kemudian detektif MA dan Kapten Jeon mendatangi seorang kriminal yang menyerahkan diri bernama Jung Hun. Awalnya detektif MA melakukan interogasi dengan sopan namun Jung Hun tidak kooperatif sampai akhirnya. 잘 봐줘. 잠시만요. 나도 귀 이거야. 아니 귀가 많아. 하나 떼어도 돼. 건들어가지고. 움직임 주고. 움직임 주고. Setelah interogasi detektif MA dan Kapten Jeon menemui seseorang yang bernama Jang Du, namun ketika sudah di dalam rumahnya Jang Du sudah dalam keadaan terkapar dan dipastikan dibunuh. Detektif MA kembali mendatangi Jung Hun untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi. Dan sampai akhirnya dia mau cerita. Ternyata dia bekerja dengan Kang Hae-sang di awal scene tadi untuk menculik Choi Yong-gi untuk memeras uangnya. Sempat terjadi ketegangan sampai Choi Yong-gi berhasil keluar dari mobil dan melarikan diri. Akhirnya dia tertangkap dan sempat memberitahukan kode berangkasnya yang di hotel. Dan tiba-tiba, Gi-baek sempat kesal karena Kae-sang membunuh Choi Yong-gi namun rekan Kang Hae-sang menusuknya dari belakang. Malam harinya Kang Hae-sang menyuruh Jang Du dan Jung Hon untuk mengubur kedua mayat yang telah dibunuh. Setelah kejadian itu Jung Hon dan Jang Du mencoba melarikan diri namun naas bagi Jang Du harus mati dibunuh oleh anak buahnya Kang Hae-sang dan Jung Hon pun pasti akan dibunuh. Itulah alasan Jung Hin menyerahkan diri. Kemudian detektif MA, Kapten Jeon dan Park Chang-so mencari kedua mayat tersebut dengan alamat yang diberikan Jung Jon. Setelah menggali cukup dalam akhirnya detektif MA menemukan mayat tersebut. 거기도 있어? 너 라보, 여기서 자리 잡은 한국 총. Scene berpindah ke tempat judi. Detektif MA dan Kapten Jeon mencari orang bernama Raku namun ada seseorang yang menghalangi. Dan yang terjadi,
Mendengar keributan yang terjadi, Raku pun keluar dari ruangannya dan mencoba untuk melawan detektif MA namun 까불고 있어. 네가 사람을 죽이려고 일로 와, 일로 와, 일로 와, 일로 와. 이 개새끼. 선수들이란 거 말곤 모릅니다. 진짜 까불이가 안 나십니다. 맞고 위치만 알려준 거라 자세한 건 몰라. ketika Kang Haesang ingin datang ke kediamannya, dia menyadari kalau ada penyusup yang berada di dalam. Kang Haesang pun masuk dengan hati-hati menuju ke kamar mandi. Kemudian seseorang mencoba untuk masuk namun Kang Haesang menariknya ke dalam dan membunuhnya. Setelahnya dia keluar dari kamar mandi dan yang terjadi. Scene memperlihatkan detektif MA dan Kapten Jeon datang ke kediaman Kang Haesang. Detektif MA sempat menemukan paspor milik Yonggi namun ternyata Kang Haesang masih ada di dalam, kemudian dia langsung membacok bahu Kapten Jeon. Dan yang terjadi. Anak buah Kang Haesang berhasil dilumpuhkan namun Kang Haesang berhasil melarikan diri. Tasi dari Vietnam. Sebelum kembali ke Korea, detektif MA sempat menginterogasi anak buah Kang Haesang, yang memberitahukan kalau Kang Haesang kembali ke Korea untuk menemui ayah Yonggi. Singkat cerita, di tempat duka Choi Yonggi, ayah Yonggi dan anak buahnya ingin turun ke parkiran untuk menemui anggota triad namun seseorang mengikuti mereka. Ternyata orang tersebut adalah Kang Haesang. Dan yang terjadi. 예상입니다. Kang Haesang sempat terpojok namun scene berpindah di basement parkiran mobil orang suruhan. Kang Haesang melihat mobil anggota triad yang dimaksud ayah Choi tadi. Dan yang terjadi. Haesang pun membawa ayah Choi pergi dan ketahuan anggota detektif Lee namun sayang dia tidak bisa menghentikan mobil tersebut. Detektif MA dan anggotanya melihat rekaman yang dikirim oleh Haesang. Haesang meminta 22 miliar pada besok hari, jika tidak diberikan kepala ayah Choi akan dipotong. Scene berpindah ke istri Choi bersama Jang sedang membawa uangnya dan terus diikuti oleh temannya Haesang. Tetap jam 1 Haesang nelepon dan menyuruh putar balik. Detektif Dongyun menemukan ayah Choi namun tiba-tiba Haesang datang membawa pisau. Dan yang terjadi. Lagi-lagi Haesang pun bisa melarikan diri. Alhamdulillahnya Dongyun dan ayah Choi bisa diselamatkan dan Kapten Jeon langsung memerintah semua bawahannya untuk menangkap Kang Haesang dan kedua temannya. Singkat cerita, kedua teman Haesang menjegat mobil Nyonya Choi namun Jang berusaha melarikan diri ke parkiran Toserba dan yang terjadi. Jang dan Nyonya Choi pun terpisah. Nyonya Choi berlari ke dalam Toserba sedangkan Jang mencoba untuk membawa kabur uang yang ada di koper namun salah satu dari teman Haesang bergelantungan di mobil. Kemudian datanglah polisi junior ingin menangkap teman Kesang namun dia malah terpojok. Dan yang terjadi.
Mereka berdua pun berhasil meringkus orang tersebut. 야, 사모님은! Scene berpindah memperlihatkan Nyonya Choi masih dikejar oleh satu anak buah Haesang namun detektif MA datang. Hanya sekali pukulan detektif MA mampu menumbangkan orang tersebut. Malam harinya Haesang berhasil menemukan Jang di dekat pelabuhan dan merebut uang itu dengan mudah. 내 하얼빈의 장첸! 야, 오지 말라. Terlihat Haesang membawa uang itu kabur dengan menggunakan bus. Setibanya di terowongan, detektif MA langsung menghentikan bus tersebut dan meminta orang-orang yang ada di bus untuk turun hingga hanya tersisa mereka berdua. Dan yang terjadi, 맞다가 죽을 것 같으면 벨 눌러. detektif MA pun berhasil menumbangkan Haesang meskipun mendapatkan beberapa luka sabetan pisau. Tamat. Ending yang sangat membrutalkan. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah perbesarlah badan kalian, niscaya kalian belum tentu bisa sehebat detektif MA. Dadawak geng.